Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel di Gerahwari. Di konten kali ini kita akan guys, ngebahas tentang CBR 250 RR lagi. Nah, kemarin di video gua sebelumnya ada yang komen, coba bang bikin perbedaan antara CBR 250 RR yang terbaru sama yang sebelumnya, yang di faceliftnya. Nah, ini kebetulan teman-teman gue juga motornya CBR yang facelift semua nih guys. Jadi nanti bisa langsung kita lihat perbedaannya ya. Dari segi body sebenarnya kalau bisa kita lihat tuh yang ini aja ya, tampilan luarnya aja sebenarnya guys. Karena kalau bagian mesin ya itu udah pasti beda ya. Tapi bedanya kita lihat by spec aja ya, by dari Oriannya Honda aja. Nanti kita coba komparasi gimana speknya. Ini motor temen gue ganteng-ganteng semua guys. Udah pada head on. CBR geng nih, CBR geng banyak banget. Alhamdulillah cuaca pagi hari ini cerah banget ya guys ya. Tapi jalanan udah agak padat nih. Udah jam 7:30. Jadi sorry banget buat teman-teman yang kalau ada yang denger gue batuk ya guys ya. Soalnya gue lagi nggak enak badan sebenarnya, agak flu gue. Tapi ya udahlah ya. Daripada kayak di rumah doang guys, tambah sakit nanti guys. Ini kalau Sabtu atau Minggu pagi tuh banyak ini ya guys, banyak sepeda-sepeda gini nih, road bike ya. Banyak road bike. Nice, aduh. Asik. Gila, ini hampir semuanya CBR ya. Ini cuma ada satu Ninja atau Ninja Anomali itu guys. Ini gue juga kebetulan banget sih ketemu mereka ini, karena diajak dari kakak kelas gue dulu. Ya semua dari kenalan ya. Jadi mungkin kita bahas ulang aja kali ya tentang motornya ya, karena di video pertama ini guys suara audionya itu burik banget ya. Ya nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Ntar guys, masih rame guys. Mungkin hal pertama yang akan kita bahas di CBR 250 RR ini dari segi penggunaan bahan bakar ya. Kalau gue bisa bilang di CBR ini ya, atau di motor 250 cc, menurut gue yang paling irit, yang paling enak ya di Honda CBR ini guys. Karena kalau kita lihat dari perbandingannya ya, misalnya R25 atau Ninja 250 Fi, itu kalau gue dapat info sih ya lebih irit motor ini ya, lebih irit motor ini guys. Jadi biasanya gue itu dapat average bensin di nih sekarang di 26 guys. Biasa bisa 26, 27 atau 25 ya. Cuman kalau lagi dibetot banget mungkin bisa sampai ke 24 guys. Nah, itu buat sebuah motor 2,5 lumayan irit ya. Apalagi CBR SPQS ini yang tahun terbaru itu horsepowernya udah menyentuh 41,5 atau 42 horsepower ya. Dan itu power yang lumayan besar sih, karena dibandingkan kompetitornya itu mereka masih di 36 ya. Kalau nggak salah tuh 36 deh. CBR yang versi biasa aja di 38 guys. Nah ini perbedaannya lumayan jauh nih. Di berapa?
di 42. Itu kan gokil juga ya. Nah ini motor gua karena dipakai harian guys, jadinya kilometernya udah 7.007. Gokil. Ini emang motor yang bener-bener gue pakai sih. Karena motornya bener-bener enak sih guys. Udah quick shifter juga, buat harian sebenarnya oke. Tapi kalau macet ya so-so lah. Tapi yang bikin jadi enak nih motor dipakai buat harian ya koplingnya nih guys. Set. Nah ini kenapa bisa enteng banget kayak gini nih? Menurut gue udah kayak ZX25 lah. Jadi dia ada fitur sekarang itu assist and slipper clutch. Nah itu fitur yang sama yang dipakai oleh ZX25. Makanya kenapa ZX25 itu bisa enteng banget ya koplingnya ya, karena itu ada assist and slipper clutch itu. Ya menurut gua dari segi harga sama fitur dan lain-lain itu menurut gua paling worth it ya motor ini ya guys, di 250 cc ya. Karena R25 yang terbaru, kalau kalian sudah lihat reviewnya di channel orang, itu dia harganya itu mirip-mirip guys sama CBR ini guys. Dan menurut gua dari segi spek dan fitur ya kurang worth it aja gitu kalau dibandingin sama CBR ya. Walaupun emang itu udah ngikutin Euro 5 guys, standar emisi sekarang ya, yang terbaru kan. Nah, kira-kira dari segi bahan bakar itu guys, gue bisa menyimpulkan CBR ini motor paling irit dah. Karena dari segi power dan bensin yang dipakai ya worth it gitu. Di average-nya 26, sedangkan HP-nya sampai 42. Gokil banget guys. Waduh, gua nggak bisa miring-miring ini guys. Ban gua masih kayak gini cuy. Masih ban standar guys. Aduh. Gila. Miring banget bre. Kita mah tim belakang aja ya, yang nggak bisa mereng-mereng guys. Selanjutnya kita bakal ngebahas riding position. Nah menurut gua untuk riding position itu Honda CBR ini juga menurut gua paling terbaik sih. Karena dari segi motor sport ini posisinya yang paling pas ini guys. Di motor ini paling kalian tuh udah tinggal upgrade footstep aja, itu udah menurut gua udah cukup banget. Karena kan footstep bawaan ya dia menyesuaikan biar nyaman gitu ya, menyesuaikan pengendara juga kan, biar dipakainya tuh nyaman gitu. Tapi menurut gua malah agak kurang gitu, agak kurang nyaman ya kalau buat dipakai bermanuver gitu guys. Jadi saran paling pertama ya itu ganti footstep aja cukup sih. Karena dari stangnya ini dia udah underbone ya stangnya. Aduh. Sorry guys. ZX6. Oke, lanjut tadi dari segi cockpitnya ya. Stangnya itu dia bawaan udah pakai model underbone guys. Nah, yang gue suka juga, jadi dia modelnya underbone tapi ininya tuh masih naik gitu guys. Jadi udah sejajar sama ini nih, forknya nih, apa namanya, suspensinya. Jadi looknya menurut gue kayak oke sih, menurut gue ganteng banget sih. Karena jadinya sejajar guys, stang sama triple clampnya ini gitu. Tapi ini emang gimana ya, udah ganteng banget sih buat motor sport ya, 250 cc gitu. Dan ini yang gue suka juga sentuhan warna birunya ini sih, karena gue ambilnya yang versi tricolor, jadi gimana ya, jadi pas aja gitu. Merah, biru, sama warna putih ya.
Tapi gue suka desain dari triple clamnya juga sih guys, nggak terlalu polos gitu guys, dan menurut gue ini cakep banget sih. Satu hal detail kecil yang menjadi pembeda juga nih guys di CBR SBQS sama di CBR versi yang standar, yaitu dimana di bagian tombol mode-mode ini. Nah, kalau di mode yang standar, maksudnya di CBR tipe yang standar, dia ganti mode-modenya tuh di sini guys. Nah, kalau di CBR SBQS ini dia di replace dengan tombol lap time ini guys. Jadi dia disediain tombol lap time. Jadi untuk ganti-ganti modenya ya di sini guys, di bagian yang kotak ini. Jadi ganti modenya di sini gitu. Mungkin sisanya kurang lebih sama sih. Kalau di bagian kanan ya cuman tombol switch aja sih buat nyala matiin. Kalau di sini ada lampu sen, lampu klakson. Di sini ya mode, terus ini lampu dim. Nah, di sini ya jadi lap time. Dan ini ada tambahan satu fitur lagi, yaitu fitur hazard. Nah, satu hal yang lupa gue mention sebenarnya kalau di 250 cc itu guys, aduh, yang emang pure motor sport ya CBR 2,5 sih guys. Makanya riding positionnya aduh anjing. Makanya kalau gue bisa bilang riding positionnya paling mantep ya CBR 250 ini. Karena kalau kalau kalian perhatiin stang di R25 ataupun apa ya, Ninja 2,5 yang FI itu dia stangnya kayak modelnya tuh semi sport touring gitu guys. Ini nggak bener-bener pure sport. Nah, dia makanya kenapa riding positionnya itu jadinya agak tegak gitu guys. Jadi kurang sport gitu. Cuman buat kalian yang suka motor sport tapi ya nggak mau pegel, ya emang optionnya ada dua itu, R25 atau enggak ini guys, Ninja 2,5 FI. Tapi kalau di ZX25, nah ini juga kita sebenarnya komparasi dari ini aja ya. Sebenarnya gue nggak paham banget sama spesifikasi ZX25, tapi gue ya sekedar pernah coba aja sih gue. Dan menurut gue ZX25 itu sebenarnya kenceng guys, cuman ya karena dia mungkin 4 silinder tuh perlu ada penyesuaian segala macam gitu ya. Dan pembagian tenaganya mungkin ada yang harus di adjust lagi. Jadi ZX25 itu emang karakternya ini, dia karakternya itu bawahannya emang agak lemot teman-teman gitu. Beda sama motor 2 silinder yang power delivery-nya bisa lebih oke lah ya, karena silindernya cuma 2 juga kan. Nah, makanya torsi CBR ini lebih unggul ketimbang ZX25. Tapi dari segi suara sih ya paling the best lah ya ZX25, paling gacor. Udah paling gacor ya ZX25 guys. Tapi dari power atasnya tuh ZX sebenarnya ini guys, kayak apa ya, kalau di mobil Honda mungkin kayak VTEC gitu ya. Jadi kalau udah di RPM atas, RPM ini tuh RPM yang tinggi, dia tuh tenaganya kayak ada boostnya gitu, seakan-akan gitu. Jadi mantep guys. Emang kalau buat tarik-tarikan jauh ya ZX25 oke sih. Karena dari suara enak. Nah, dari yang pernah gue coba juga dari fitur ini ya guys, quick shiftnya juga ZX25 itu
ya, di tipe standarnya doang deh kalau nggak salah belum pakai quick shift. Sama lah ya kayak ZBR. Nah, itu quick shiftnya enaknya minta pol sih guys. Enak pol sih guys kalau ZX25 ya quick shiftnya ya. Jadi dia halus banget gitu. Mungkin karena kalau menurut gua nih ya, karena ZX25 itu kan RPM-nya gede banget nih guys. RPM-nya gede, RPM-nya tinggi. Jadi gimana ya? Jadi dia tuh naik RPM-nya cepet, makanya perpindahan giginya tuh bisa jadi halus, apalagi yang pakai quick shifter gitu guys. Kenapa di CBR ini kadang-kadang kalau lagi kita jalan santai gitu, quick shiftnya itu suka ngadet-ngadet guys atau ngejentak gitu ya, karena itu ya RPM-nya menurut gua dari RPM-nya itu guys. Karena kalau kalian coba lihat ZX25 di RPM-nya itu dia cepet banget guys, naik ke 8.000, naik ke 10.000 tuh cepet. Jadi itulah menurut gua alasannya kenapa ZX25 quick shifternya itu smooth banget hasilnya ya. Karena dia naik RPM-nya cepet guys, terutama RPM bawahnya ya, naik RPM bawahnya cepet gitu. Sebenarnya halus guys, cuman kalau di atas 6.000 lah. Dan ada trik tertentunya nih. Kemarin temen gue bilang juga kalau di CBR itu sebenarnya lagi jalan pelan gitu bisa guys. Nah tapi tinggal cara kita naikin giginya aja. Cara kita naikin giginya kalau lagi pelan tuh lebih cepet tuh gitu. Pokoknya gerak kaki kita tuh harus lebih cepet gitu ya. Tapi kalau udah jalan kayak gini nih, jalan 60-70 di RPM yang stabil lah minimal. Aduh, kena stone chip gue cuy. Pokoknya kalau udah jalan konstan tuh enak banget sebenarnya. Dia udah halus gitu ya guys. Gila. Gokil. Gila, crackle-nya mantap banget cuy. Gila ya kalau moge ya. Ya soon lah kita bisa beli sendiri ya guys ya. Beli sendiri. Saya bayar 1.000 sih pengennya mah. Pengennya sih saya bayar 1.000 ya guys ya. What the hell? Gila banget anjir kenapa knalpot ramah tetangga gitu ya guys ya. Knalpot gue kayak nggak ada, kayak knalpot standar anjir akar Povik ya. Guys, gue nggak tahu ya guys, gue belum kenal semua nih fotografernya siapa aja guys. Jadi gue agak kurang familiar aja gitu. Wih, pelari panggil aku, pelari culture itu kayak pelari beneran deh. Sekarang banyak guys pelari culture ya, pelari culture panggil aku. Wih, motor lucu banget itu. Apa ya itu ya? Gue lupa deh guys. Dari brand apa itu ya? Lucu loh itu. QJ motor kayaknya. Apa ya? Nah, enak banget ya Jakarta. Pagi-pagi itu suka ada yang aneh-aneh guys. Nih, mobil sport, moge-moge. Wah, mantap-mantap semua dah. Ini wingnya gede banget kan? Gede banget wingsnya, gila. Spoiler ya apa sih? Spoilernya gede banget, gila. ZX25 suaranya gacor banget.
Nih lama-lama tuh CBR minusnya apa ya? Ini pergelangan tangan gue pegel banget guys. Karena nopangnya kan di sini ya. Makanya kalian gue saranin sih cari sarung tangannya yang bagus guys, yang empuk gitu. Nah ya kurang lebih biasanya yang penting kita bahas itu aja sih guys sebenarnya, di konsumsi bahan bakar sama di powernya ya, tenaga dari motor ya. Biasanya itu yang paling krusial ya buat kita milih motor gitu ya. Dari menurut gua kesimpulannya CBR 250 RR yang terbaru ini worth it banget sih guys. Aduh. Tapi kalau kalian udah punya CBR yang versi lama, ya sebenarnya worth it juga guys. Tapi tergantung kalian ya, kalian bosen gak sih sama CBR kalau udah punya gitu. Paling yang bikin beda itu tenaganya aja guys. Dari desain sebenarnya ya emang beda sih, cuman nggak major ya, perbedaannya nggak major gitu. Nah kalau dari orang yang baru mau beli motor, worth it sih menurut gua. Atau enggak kalian mau upgrade dari R25 atau Ninja 2.5, menurut gua worth it banget. Tapi kalau kalian udah punya CBR ya kayaknya kalian pasti pengennya upgrade ya sih, upgrade CC ya. Buat kalian yang nonton gue sekarang, nanti doain aja ya guys ya, kedepannya gue bisa beli AGV Vista GPRR. Nanti kalian nikmatin aja ya guys prosesnya, kalian nikmatin aja proses YouTube channel gue ini. Nanti gue pasti bakal update kalau gue beli sesuatu ya guys. Tapi wishlist gue banget buat aparel ya, AGV Vista GPRR sih. Pengen banget guys gue. Ditunggu aja guys, ditunggu. Nanti semoga bisa tercapai kontennya. Review AGV Vista GPRR. Aduh. Alright guys, nah ini kita udah sampai di Burkem ya, Burkem. Jadi kita nongkrong dulu di Burkem. Nah ini bersama teman-teman gue di sini banyak ramean guys, ramean. Nah ini gue mau kasih lihat ke kalian gimana sih bedanya CBR 250 RR yang new punya gue itu sama punya teman gue nih. Kita komparisiin aja ya, sebelah-sebelahan ya. Let's go. Ini kalau kalian lihat secara penglihatan aja ya, tuh lihat. Ini kalau dari belakang kayak gini. Nah ini punya teman gue nih. Kalau dari belakang kayak gini ya. Dia tangki sama ininya tuh tipis. Nah kalau yang ini kalian lihat deh. Sebenarnya looksnya dari atasnya nih tuh, kayak gede banget tuh. Tuh guys. Nah sedangkan yang lama itu kayak gini guys, lebih ramping. Nah dari bodi belakang juga beda nih, dari bodi belakang. Kalau CBR yang baru itu dia lebih lebar ya guys ya, karena ini bentuknya jadi kotak, mirip-mirip Ducati lah. Sebenarnya Ducati yang ngikutin nih kayak gini ya. Nah ini kalau yang lama kayak gini. Dia modelnya kayak apa ya, semi hexagon kali ya, semi hexagon ya. Memang kalau dari belakang looksnya gitu. Kalau dari fairing sampingnya sih lumayan beda ya. Nih, nah dia ada tambahan ini di sini, jadi dia makin lebar di sini. Terus ada siripnya, sirip Q-nya di sini. Nah, yang bikin lebar tuh di bagian sini ya nih. Sini. Nah, terus di undercowl-nya juga bentuknya udah beda ya. Ini ada bolongan di sini. Ini kita bandingin sama yang sebelah ini. Sebelahnya fairingnya kayak gini guys. Jadi lubangnya dia ada dua gini nih. Siripnya ada di sini-sini. Dan yang bikin beda lagi di undercowl-nya ini guys. Bentuk undercowl-nya juga beda. Nah, gitu guys. Coba kita lihat dari sisi depan ya. Kalau dilihat dari depan lumayan kelihatan nih beda lebarnya ya. Kalau CBR yang baru nih guys, tuh lihat looksnya kayak lebar banget ya, kayak gede banget tuh. Nih, kita bandingin sama yang lama nih. Tuh.
Jadi dia ramping banget. Dia ramping ya guys. Nah tuh kalau kalian lihat perbedaannya ya. Sebenarnya kalau dilihat dari jauh orang nggak ngasih, cuma kalau dari dekat lumayan kelihatan perbedaannya. Jadi guys, nah ini kalau ini udah body balap guys, beda lagi. Ini ramping banget nih. Ya jadi kurang lebih perbedaannya di situ aja sih teman-teman. Kalau dari tangkinya sama aja sih. Oh. Lihat ya dari sisi belakang nih. Udah. Paling kurang lebih yang beda tuh di bagian bodi belakang, fairing samping, fairing depan. Nah ini ada perbedaan sedikit di sini nih guys. Di depannya dia jadi ada kayak bertumpuk 2 layer nih. Set gitu. Kalau yang itu cuma 1. Nah ini dia juga ada bolongannya di sini nih teman-teman. Fairing depannya juga beda ya lumayan ya. Kalau fender depan sih, spakbor depan sih sama ya kurang lebih. Udah kurang lebih juga dalamannya sama nih guys tuh. Dalamannya sama kurang lebih tuh. Ya. Kalau permesinan juga sama, mesin tuh cuman beda dalamannya aja ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat secara langsung gitu guys. Oke, paling segitu aja guys. Nah di CBR teman gua ini dia kalau nggak salah ini yang versi standar, jadi dia bawaannya 38 HP kalau nggak salah ya, 37 atau 38 ya. Kalau ini yang SPQS itu udah di 42 atau 41,5 gitu guys. Bedanya lumayan jauh sih sebenarnya ya. Nah coba kita lihat dari segi kokpitnya. Nih kokpitnya kurang lebih sama sih guys tuh. Kalau dari kokpit sama ya, speedometer, stang sama triple clamp sama. Ini speedometer, stang, triple clampnya juga sama ya. Jadi benar-benar nggak ada perubahan. Perubahannya cuma di bagian body-bodinya aja. Gitu, sama bagian mesin. Gitu. Jadi kurang lebih perbedaan dari CBR 250 RR yang baru sama yang lama di bagian itunya aja ya teman-teman ya. Kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi, boleh langsung komen-komen aja di YouTube gua. Nanti bakal gue jawab di next video, oke? Mungkin sekian buat kalian yang udah nonton. Terima kasih udah pantengin video gue terus. Terima kasih buat kalian yang udah support. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye, and see you in the next video. Bye-bye.